Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelku. Kali ini aku mau sharing cerita tentang pengalaman aku mendampingi kedua anakku yang pada saat newborn mereka itu rewel banget dan sering nangis pada malam hari. Jadi dulu nih ya, dari anak pertama dan anak kedua itu dua-duanya selalu rewel pada malam hari, terutama di atas jam 11 malam sampai menuju subuh, itu selama 2 bulan. Awalnya di case anak yang pertama aku kira dia terkena gangguan yang kata nenekku itu bisa diobati atau bisa disembuhkan dengan selain membaca doa, membaca zikir pagi dan petang, dan juga membersihkan kamar kayak gitu. Semua sudah aku lakukan, tapi tetap aja anakku masih rewel pas malam hari. Bahkan digendong dan dinenenin ibunya sendiri itu nggak mau. Gimana coba rasanya? Pasti kan sedih kan kita ngelihat anak kita sendiri pas malam hari nggak mau dinenenin dan rewel ketika kita gendong. Nah, akhirnya aku konsul ke dokter nih karena aku sudah berusaha untuk berdoa, untuk membersihkan kamar dan lain-lain, tapi dia tetap rewel di malam hari. Terus dokternya itu akhirnya aku konsul ke dokter gitu. Nah, setelah aku konsul ke dokter, dokternya tuh bilang kalau itu namanya kolik. Jadi kolik itu sendiri itu bahasa mudahnya adalah dia tuh menangis tanpa henti karena dia tuh belum bisa mengekspresikan rasa tidak nyamannya kayak gitu. Banyak sekali faktornya, ada yang mungkin karena dia perutnya nggak nyaman, atau karena dia kedinginan, atau karena dia pengennya dipuk-puk, pengennya digendong kayak gitu. Jadi banyak sekali faktornya. Ada yang koliknya tuh macam-macam, ada kolik usus, kolik apa gitu kan. Dan kolik itu berbeda ya sama kembung. Jadi kalau kata dokter, ketika bayi menangis di malam hari itu sebenarnya di ilmiah tuh ada gitu. Dan kalau dia lagi posisinya menangis, jangan dipaksa untuk minum ASI. Kenapa nggak boleh dipaksa minum ASI? Karena takutnya dia ini memang koliknya karena ASI gitu. Karena aku terus menerus memberikan dia ASI, terus menerus memaksa dia ketika dia rewel malam-malam itu ya, memaksa dia untuk minum ASI. Nah mungkin dia nggak nyaman, tapi dia nggak bisa mengekspresikan, akhirnya dia menangis tanpa henti. Nah itu namanya kolik. Terus saran dari dokter adalah ketika kolik terjadi jangan dibiasakan digendong sama ibunya, harus bergantian sama ayahnya. Nah yang paling bisa menenangkan itu ternyata ayahnya loh. Aku juga kaget. Jadi waktu si anakku ya terjadi kolik nih di awal-awal kelahirannya, itu yang menenangkan adalah suamiku. Jadi malam-malam suamiku ikut menggendong, bahkan aku disuruh istirahat kayak gitu. Jadi yang menenangkan suamiku. Dan bener, dia bisa tertidur di gendongan suamiku, dan akhirnya bisa ditidurkan di kasur gitu. Padahal di awal ya aku udah berusaha menggendong dia juga, tapi kan aku panik juga tuh, terus aku nenenin, aku gendong lagi. Nah dia tambah keras, tambah kenceng tuh nangisnya. Ternyata ketika aku kasihkan ke suamiku, dia jadi lebih tenang gitu. Mungkin karena si bayi ini ngerasa nggak diburu-buru untuk minum ASI, bayinya juga ngerasa lebih tenang karena suami itu kan jarang yang panikan ya. Kalau aku kan memang panikan banget, suamiku enggak. Nah mungkin dia bisa merasakan denyut jantung yang enggak terlalu tinggi kayak ibunya, jadi dia lebih nyaman kayak gitu di gendongan suamiku gitu. Nah setelah aku praktekkan itu ya selama berhari-hari, pokoknya anakku itu rewelnya setelah 2 minggu kelahirannya sampai menuju 2 bulan itu rewel terus tiap malam ya, dari jam 11 bisa sampai jam 2 kayak gitu nangis terus. Itu alhamdulillah di usianya dia 2 bulan aku udah bisa mulai ngerti nih si anak kalau habis nenen itu harus diposisikan seperti ini, dipuk-puk kayak gitu. Terus dia tidur nggak mau pakai selimut, bahkan nggak mau pakai kaos tangan, kaos kaki kayak gitu. Aku udah mulai ngerti dia, dan akhirnya dia udah nggak kolik lagi, udah nggak nangis lagi kayak gitu. Udah kita nggak perlu begadang malam-malam lagi, alhamdulillah. Jadi memang kolik itu bisa terjadi loh pada anak.
Dan orang tua harus paham kalau kolik itu nggak selalu dikaitkan dengan mistis. Memang ada di kesehatan, di dunia medis itu memang ada kolik itu sendiri kayak gitu. Karena sebelumnya di awal-awal juga kita udah ngajiin, sampai datengin ustadz, terus simbahku dan lain-lain juga istilahnya ikut berdoa supaya ini anak tuh nggak begitu rewel, karena benar-benar mengganggu malam harinya. Itu nangis terus, bukan yang dia digendong diem, tapi nangis terus. Oh ternyata memang harus bergantian nih sama ayahnya, jadi dia nggak mau terus-menerus deket sama ibunya, dia harus digendong sama orang lain yang bisa lebih tenang dan gak panikan. Di kasus anak keduaku juga sama, dia mulai kolik di usianya 8 minggu ya, usia kelahirannya 8 minggu tuh mulai nangis tuh. Tapi dia nangisnya biasanya dari habis isya sampai jam 11-an lah ya. Di anak kedua itu alhamdulillah ya sampai di usianya 2 bulan sudah mulai mereda, udah nggak begitu nangis-nangis lagi. Malam juga nggak begitu kebangun yang nangis banyak malam, itu alhamdulillah udah enggak. Jadi memang dibutuhkan ketenangan ya, kita harus tenang ya. Terus kalau dia habis minum ASI itu harus segera di posisikan seperti ini ya, supaya keluar gitu anginnya kan, nggak terperangkap di dalam perut. Nah karena udah azan ya, saatnya sholat, jadi cukup sekian sharingku hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.